Hai guys, nama saya Dias, saya dari Universitas Ciputra dan hari ini saya akan membahas tentang PP Republik Indonesia nomor 18 tahun 2007. Nah, sebelum saya lompat ke informasi-informasi yang penting, saya akan membahas tentang latar belakang dari PP tersebut dulu. Nah, PP tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang diperlukan untuk menetapkan peraturan pemerintah tentang pendanaan olahraga. Jadi, yang dimaksud dari situ adalah dari pasal 72 Undang-Undang nomor 13 tersebut, nomor 3 tahun 2005 tersebut, itu ada kekurang jelasan dari peraturan pemerintah tentang pendanaan yang diberi untuk pengembangan keolahragaan. Jadi pemerintah membuat sebuah PP Republik Indonesia, dan ya, itu latar belakang dari PP Republik Indonesia nomor 18 tahun 2007. Ya, sekarang kita akan lanjut ke pasal 1. Nah, di pasal 1 itu nyatakan bahwa pendanaan olahraga adalah menyediakan sumber daya keuangan yang dilakukan untuk menyelenggarakan keolahragaan. Jadi pendanaan tersebut itu kayak digunakan untuk event-event tertentu untuk olahraga, kayak misalnya Porjar, Porseni, Porprov atau PON atau Pekan Olahraga Nasional dan lain-lainnya. Itu adalah pendanaan yang digunakan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita akan lompat ke pasal 3, yaitu pasal 3 menyatakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan anggarannya ke olahragaan. Jadi pemerintah sudah diberikan dana, sudah mendapatkan dana yang sudah ditentukan wajib untuk hanya diberi kepada olahraga, pada event-eventnya ataupun pada atlet-atletnya untuk mengembangkan olahraga nasional Indonesia. Nah, lanjut, kita akan lanjut ke pasal 6-nya yang dijelaskan itu sumber-sumber pendanaan tambahan untuk keolahragaan. Jadi pemerintah itu tidak hanya mendapatkan dari pajak-pajak atau apa, tapi pemerintah dapat pendanaan itu juga dari kegiatan sponsorship keolahragaan baik dalam atau luar negeri. Terus ada penggalangan dana, terus ada kompensasi alih status dan transfer keolahragawan transfer ke olahragaan. Nah, uang pembinaan dari olahragawan profesional, terus juga lagi ada kerjasama yang saling menguntungkan, serta sumbangan lain yang tidak mengikat. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh sumber dana yang didapatkan oleh pemerintah yang selain dari pajak-pajak. Ya, jadi pernah nggak sih kalian mikir, kalau kalian pernah jadi atlet ya, contoh saya pernah jadi atlet, saya mewakili Kabupaten Bangli untuk bola basket, dan saya mendapatkan gaji atau mendapatkan dana lah dari pemerintah untuk mengikuti latihan dan partisipasi di kegiatan lomba olahraga Porprov. Dan saya bingung tuh, saya dapat uang dari mana, kok bisa pemerintah yang memberi saya dana untuk main basket aja. Nah, ini adalah contoh dari mana dana tersebut datang,
Dan kenapa sih pemerintah tuh memberi dana buat atlet-atletnya buat olahraga? Karena olahraga itu sebenarnya penting untuk kesehatan maupun untuk masa depan anak-anak Indonesia. Nah, anak-anak Indonesia atau anak-anak untuk masyarakat. Fuck, man. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa belajar bahwa dari mana saja dana pemerintah dapat untuk olahraga. Ya, nah dipakainya untuk apa aja sih? Pemerintah makanya untuk apa aja? Yang satu adalah event yang seperti saya bilang tadi, ada Porprov, PON dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu untuk pengembangan atlet, untuk membayar atlet. Jadi atlet latihan, kayak misalnya kalian merepresentasi kabupaten kalian Surabaya misalnya. Nah, pemerintah akan memberi dana untuk sebagai apresiasi dan untuk memotivasi atlet. Terus juga dana untuk pelatih, lalu tidak hanya itu, juga untuk tempat-tempat pembangunan itu juga dipakai untuk itu dipakai dari dana olahraga. Saya memilih materi ini karena saya ingin tahu sumber dana pemerintah dari mana, karena saya pernah merasakan menjadi atlet dan saya mewakili kabupaten, dan saya memikir dari mana gaji saya dapat gaji atlet tersebut dari mana, pemerintah dapatnya dari mana, apakah dari pajak kah, apakah dari tidak tahu. Makanya saya memilih ini karena saya ingin tahu, dan sebenarnya ini penting untuk diketahui oleh masyarakat juga, karena olahraga adalah penting, dan olahraga itu bisa membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Dengan contoh, kalau kita fokus dengan olahraga saat kita masih SMA, kita bisa mendapatkan beasiswa olahraga maupun beasiswa basket, beasiswa sepak bola, dan kita bisa dapat edukasi dari olahraga tersebut. Nah, makanya menurut saya pelajaran ini adalah pelajaran yang penting. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian.